Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiq wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sahabat Rifada dimanapun kalian berada, sahabat online sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, puji syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, sehingga kita masih diberikan nikmat, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, yang mana kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat ma'asalam mari kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dengan memperbanyak baca sholawat dan melakukan sunnah-sunnahnya, kita didakum min umatih yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat Rifada, hadirin saudaraku sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, izinkan pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan beberapa ilmu yang semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada kesalahan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau ada kesalahan. Hadirin sebangsa tanah air yang dirahmati oleh Allah, di momen-momen kemerdekaan ini kita diberikan nikmat oleh Allah yang berupa merdekanya bangsa negara kita ini, bangsa Indonesia. Bukan berarti merdekanya negara Indonesia ini bukan berarti hadiah dari Belanda, tidak. Tapi kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah perjuangan dari pahlawan-pahlawan Indonesia. Di samping itu ada campur tangan Allah untuk memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka yang harus kita lakukan di momen-momen kemerdekaan ini, mensyukuri kemerdekaan itu dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang dirahmati oleh Allah, dengan kegiatan-kegiatan yang diridai oleh Allah, sehingga apa? Supaya kemerdekaan ini menjadi kemerdekaan yang hakiki, menjadi kemerdekaan yang benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan di era dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini? Kita harus tetap mencari ridha Allah, mencari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika ini ada sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, siapa orangnya yang paling bahagia? Orang yang hidupnya paling mudah itu siapa? Wong uripe sing paling enak iku sinten Kanjeng Nabi?" Dijawab oleh baginda Rasul, orang yang hidupnya bahagia, hidupnya enak adalah orang yang dicintai oleh Allah. Secara otomatis orang yang dicintai Allah, maka apapun yang menjadi hajatnya, apapun yang menjadi cita-citanya, fa insyaallah akan dihajatkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apa ya Rasul yang membuat kita dicintai oleh Allah? Dijawab oleh baginda Rasul, amal yang dicintai oleh Allah ada 3 macam. Yang pertama as-sholatu ala waktiha, yang kedua wa birrul walidain, summa ayyan ya Rasul, wal jihadu fi sabilillah.
ya Rasulullah. Salamun alik ya Rafi Asya, ya Rafi Asya ni wandaraji atfatayyaji rontal alami ya uhailal juh, ya uhailal judi wal karami. Sing sapa wonge pengen dicintai ke, kaping pisane salat tepat waktune, kaping pindhone bagus marang yang wong tuane, kaping telune jihad ning kene dalan pangerane, ya Rasulullah. Salamun alik ya Rafi Asya, ya Rafi Asyani wandaraji antufantayyaji rontal alami ya uhailal juh, ya uhailal judi wal karami. Amal yang dicintai oleh Allah, perbuatan yang dicintai oleh Allah, yaitu yang pertama as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Menurut Imam Ghazali, as-sholatu ra'sul ibadah, sholat adalah kepalanya ibadah. Dalam satu riwayat lagi mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Bayangkan sahabat Rifada, andaikan bangunan rumah, bangunan masjid ataupun bangunan apapun itu, ketika tidak ada tiangnya, maka bangunan tersebut akan roboh. Begitupun dalam agama. Agama kok tidak ada tiangnya, dia akan roboh. Lah, tiangnya agama ini adalah sholat. Begitupun dalam anggota tubuh manusia. Kalau manusia kok nggak ada kepalanya, tidak dianggap manusia. Misalkan sahabat Rifada ini malam-malam kedatangan tamu, kakinya ini tidak ada, kakinya tidak ada satu, tangannya tidak ada satu, tapi masih ada kepalanya. Niki sahabat Rifada merasa kasihan, diberikan minum, berikan makan, diberi uang dan lain sebagainya. Misalkan ini sahabat Rifada malam-malam kedatangan tamu, kakinya ya ada lengkap, onderdil tubuh ya lengkap, tangannya lengkap, tapi sampai leher ini tidak ada kepalanya. Kaget tidak sahabat Rifada? Apalagi tamunya bilang gini, bubar orang-orang serumah itu. Karena ada tamu tidak mempunyai kepala. Sangat pentingnya kepala ini sampai-sampai pimpinan di desa itu namanya kepala desa. Juga di sekolahan, pimpinan sekolah juga namanya kepala sekolah. Karena sangat pentingnya kepala. Sampai-sampai Imam Ghazali tadi bilang as-sholatu ra'sul ibadah, sholat yaitu kepalanya ibadah. Maka dari itu kita jangan sampai berani-berani meninggalkan sholat. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-sholah. Amal pertama kali yang dihisab kelak di hari kiamat nanti ialah sholat.
Kalaupun kalian ini sering kaji, sering berangkat haji 27 kali, sedekah emas setiap hari ini 400 gram misalkan. Tapi sholatnya jarang-jarang, ini na'udzubillah. Sholat dengan sengaja, maka namanya orang tersebut ditempelkan di atas pintu neraka. Barang siapa yang namanya sudah tercantum di atas pintu neraka, maka dia sudah wajib masuk neraka. Na'udzubillahi min dalik. Jangankan sampai meninggalkan sholat, kita meremehkan sholat saja itu sudah diancam neraka wel. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Duh, orang sholat kok diancam neraka wel. Kenapa? Karena alladzina hum an sholatihim sahun. Dalam kitab tafsir Jalalain, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholat tapi dia lupa. Itu ditafsirkan di dalam tafsir Jalalain, itu artinya orang yang menyepelekan sholat. Misalkan sholat duhur nih, sholat duhur jam 12, terus dia sholat duhurnya itu jam 3 kurang 5 menit, namanya mengakhirkan sholat. Misalkan sudah ada adzan duhur, Wawang baru, wah nanti ajalah baru adzan. Ketika itu sudah komat, wang baru wang kembang, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyala sholah, hayyala falang, qad qamatis sholah, qad qamatis sholah, wang baru wang kembang, la ilaha illallah. Nanti ajalah masih main game, nanti ajalah masih ini ngerjain dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya dia menyepelekan sholat, dia mengakhirkan sholat. Itu dalam satu tafsir Jalalain, itu termasuk orang yang diancam neraka wel. Na'udzubillahi min dalik. Sholat karepmu, orang karepmu, dikejlek malaikat, rasa-rasano dewe. Alhamdulillah. Dan yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah adalah wabirrul walidain, membagusi kedua orang tua kita. Kita sebagai seorang anak sudah sepatutnya, sudah menjadi keharusan, sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak untuk membagusi kedua orang tua kita. Karena apa? Karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua kita, dan bendunya Allah terletak pada bendunya kedua orang tua kita. Makanya ketika kita diperintah kedua orang tua kita, kita laksanakan, asalkan jangan sampai melanggar syariat. Misalnya anak disuruh minum khamr, misalnya anak disuruh maling, itu jangan mau. Jadi kita sebagai anak menjadi kewajiban untuk membagusi kedua orang tua kita. Jadi bapak itu jembatan menuju surga, dan ibu itu pintu masuk surga. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Di surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti surga ada di telapak kaki ibu, tidak. Tapi kita disuruh DP disuruh menghormat kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah itu macamnya banyak sekali. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihad di jalan Allah bisa dilakukan ketika kalian mempunyai harta, bisa jihad dengan hartanya. Ketika mempunyai tenaga, bisa jihad dengan tenaganya. Ketika mempunyai ilmu, bisa jihad dengan ilmunya. Ketika mempunyai akal pikiran yang bagus, kita gunakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan anggota tubuh kita untuk
jihad fisabilillah, bisa mencari ilmu, bisa memperjuangkan agama Allah, bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Terlebih di era momen-momen kemerdekaan ini, marilah kita menggunakan momen kemerdekaan ini untuk berjihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan 3 kegiatan ini, 3 amalan ini. Yang pertama as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Yang kedua wabirrul walidain. Yang ketiga adalah wal jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Dengan harapan orang-orang yang melakukan 3 amalan ini mendapatkan cinta yang sungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan cinta dari Allah, maka apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah dan pada akhirnya kita akan dimasukkan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.